Halo Sobat Dua semuanya, selamat datang di Dua Talks, Inspired to Inspire. Kita akan menemukan inspirasi untuk menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, di episode ini bersama saya, Adam, dari Pusat Kerohanian Kampus, akan membahas satu tema, yaitu Wow Yourself. Will of Well-being Yourself. Nanti akan saya jelaskan apa saja di sini isinya. Nah, di sini sudah ada Pak Dr. Lukas Nando. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Beliau akan menjadi guest kita untuk hari ini, narasumber kita. Saya persilakan Pak Lukas Nando untuk menyampaikan Terima kasih, perkenalan. Pak. Baik, saya Dr. Lukas Nando Nugraha. Saya dipanggil Nando saja. Nggak usah pakai saja ya, Nando gitu. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Masih orang Jogja. Masih orang Jogja. Ya, orang lokal. Ya, sehat-sehat dokter nggih. Puji Tuhan. Nah, ini sama pandemi. Tampak sehat ya ini ya. Tampak sehat. Kita juga stabil kok. Okay. Nah, Sobat Dua, pernahkah Sobat Dua mendengar konsep Will of Well-being? Ini mungkin satu konsep yang baru, konsep yang mungkin belum pernah kita dengarkan bersama. Nah, kita akan membahas satu bagian dari tema ini. Nah, Will of Well-being sebenarnya adalah sebuah kerangka yang dibuat oleh Maudsley International dari Inggris yang berisi satu susunan begitu untuk memetakan dan mengevaluasi kesejahteraan seseorang itu. Ada dua aspek, yaitu aspek diri sendiri dan aspek komunitas. Nah, aspek diri sendiri ini masuk body, mind, and spirit, kemudian komunitas itu masuk people atau orang-orang di sekitar kita, lingkungan atau place, lalu planet atau bumi kita, tempat kita berdiri ini. Nah, Dr. Nando, saya ada pertanyaan pembuka ini, Dr. Nando. Nah, ini apa sih kira-kira konsep Will of Well-being itu? Lalu apa saja yang ada dalam konsep Will of Well-being itu? Ya, terima kasih Pak Adam. Jadi kebetulan saya ini belajar di ilmu fisiologi. Ya. Di kedokteran itu jadi ilmu yang mempelajari cocok sekali dengan konsep ini, yaitu konsep keseimbangan. Jadi tubuh itu akan selalu berubah, tetapi tidak boleh kehilangan keseimbangannya. Ya kan? Sama seperti kalau orang berdiri itu juga menjaga keseimbangan, kalau enggak kayak gelayar-gelayar begitu ya kan. Ya. Nah, di konsep Will of Well-being ini yang saya baca juga itu ada 8 unsur ternyata yang 8 unsur rodanya itu ya. Jadi tadi benar yang disampaikan Pak Adam, jadi ada body, mind, and spirit. Kemudian mind ini dipecah menjadi 2, jadi mental and emotional. Jadi bagaimana kita merespon segala sesuatu itu dengan yang sesuai saja. Jadi appropriate ya, jadi apa adanya dan sepertinya tidak berlebihan ya, enggak lebay gitu loh. Ya, betul. Ngomong ngangkat gelas aja gitu kan, ngapain gitu kan ya. Itu buat konten bagus loh dokter. Atau mental itu juga bagaimana kita mempertahankan sesuatu. Seperti mungkin gelas ini kita angkat itu mungkin tidak akan berat. Coba aja ngangkatnya 1 jam gitu, itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu. Ya. Nah, itu adalah mental, emotional. Kemudian relasi. Relasi tadi ada community kan, ada people. Jadi relasi itu jangan yang toksik gitu ya. Karena ada orang yang toksik, ada yang toksik negatif, satunya toksik positif. Nah, ini menarik dokter, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut itu. Betul, nanti ada termasuk planet, nanti ada rekreasi, lingkungan bagaimana kita menghibur diri, dan finance, bagaimana kita mensikapi kesejahteraan keuangan dan memandang uang itu bagaimana. Itu penting. Karena yang ujung-ujungnya dari spiritual tadi. Jadi keseimbangan 8 itu akan membentuk wow tadi. Wow. Jadi memang ya. Jadi ada 8 aspek dokter ya. Nah, saya sempat tadi pagi itu sempat bikin riset juga gitu, dan ngisi-ngisi gitu tes tentang Will of Well-being tadi. Nah, ini saya semuanya ada nilai seimbang, ada 999, jadi semuanya itu hampir sama nilainya. Nah, terus ada 2 sisi yang menurut saya membuat tidak seimbang. Jadi ada bentuk lingkaran, tapi seharusnya lingkaran utuh, tetapi itu tidak utuh. Jadi lingkaran itu termasuk 8 pilar tadi yang dokter sampaikan. Itu sisi yang pertama itu sisi environmental, lingkungan, itu 10 gitu. Jadi saya senang gitu kalau pas masa pandemi ini punya lebih banyak
waktu untuk tinggal di tempat-tempat yang hijau gitu, menikmati alam gitu. Tapi yang financial ini dokter, ini kayaknya tidak hanya saya yang terkena dampaknya ini. Ya. Nah kira-kira nanti di bagian selanjutnya kita akan membicarakan hal itu nggih dokter nggih. Ya. Kira-kira bagaimana kita membuat seimbang semuanya. Iya, jadi keseimbangan itu tidak melulu harus diraih terus, tetapi bagaimana kita mensiasati apa yang ada. Iya. Jadi itu konsep syukur lah, bersyukur gitu ya. Iya. Ya karena semua sudah ada jatahnya gitu ya. Tapi ya tidak orang itu kalau bahasa Jawa disebutnya gogo. Gogo bukan gagi-gagi. Kalau gagi-gagi itu cepet-cepet. Kalau gogo itu ya golek sego ya golek swarga gitu. Cari surga ya cari nasi gitu ya. Ini penting. Jadi ya gogo ya teman-teman, jangan gagi-gagi gitu ya. Kalau gagi itu cepet-cepet gitu. Kalau ini gogo itu ya. Gogo cari sego. Ya golek sego, golek swarga. Cari surga, cari nasi juga. Cari nafkah dan cari kedamaian hati. Betul. Jadi finance-nya mungkin perlu disiasati seperti itu. Betul. Satunya. Ya menarik sekali dokter ini. Baik, jadi ada budaya dan juga ada iman juga yang bermain juga di sini. Karena budaya ada people tadi ya. Ya betul. Kita akan bicarakan lebih lanjut dokter ya. Oke. Selanjutnya dokter, ini kesejahteraan batin merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Jadi ternyata kesejahteraan batin itu harus menjadi prioritas untuk kita perhatikan, dokter. Nah, mengapa kira-kira kesejahteraan batin itu penting untuk ada dalam hidup kita, dokter? Iya, jadi sebenarnya saya tidak hafal yang ada di kitab Pengkhotbah ya, salah satunya itu kan ada sampai kata-katanya yang semua di bawah matahari itu sia-sia gitu. Saya baca itu juga bingung, terus gimana ini saya hidupnya gitu ya. Tapi ternyata kenapa disebut sia-sia? Karena ciri khas manusia adalah berubah. Dia menarik sekarang, besok sudah enggak. Dan apa yang dianggap itu dulu berbahaya, padahal itu barangnya sama. Itu besok dianggap tidak. Yang awalnya atau begitu sebaliknya. Nah, letak di sini adalah batin. Jadi awalnya itu tentunya sebelum batin diolah ya raga juga diolah ya. Jadi dalam artian kita itu harus bisa mensiasati tubuh kita itu bagaimana. Karena kalau batin itu nanti akan erat hubungannya dengan aktivitas otak. Sebetulnya saraf itu kan kita melihat sesuatu, diolah di sini, diputuskan. Nah, ngolahnya ini benar apa enggak? Ini masalahnya di situ. Sama seperti orang pakai kacamata minus gitu ya. Yang minus matanya aja, jangan otaknya yang minus. Maksud saya begitu. Jadi kalau minus itu bukan minus otaknya itu karena selalu menganggap minus kurang terus. Nah, jadi batin ini perlu ketika kita bisa melihat dan sadar hari ini yang terpenting. Jadi tubuh juga hadir di hari ini. Karena apa? Ketika kita hadir di masa yang tidak hari ini, tidak saat ini, not at the present, sebetulnya tubuh menanggapinya tidak bisa membedakan. Jadi seperti kalau kita menakutkan sesuatu, mencemaskan sesuatu, itu sama saja kalau itu kita ada hewan atau sesuatu yang menakutkan di depan kita secara nyata. Tubuh tidak bisa membedakan. Nah kalau kita dikejar anjing, anjingnya kabur dilempar batu, masalah selesai. Tetapi kalau batin yang goyah, rasa cemas yang goyah, itu tidur saja tiap detik kita tutup mata, itu rasanya tubuh sama saja. Sengsara terus. Iya, degup jantungnya kencang, berkeringat, gemetar gitu kan. Ya, nanti terus sehingga kesejahteraan batin ini karena cara mengolah pikirnya itu. Jadi sebelum ke spiritual memang untuk batin ya, saya menganggap batin itu ke arah spiritual, tetapi bagaimana kita untuk masuk pada ranah spiritual itu kita mendisiplinkan badan dulu yang paling mudah. Karena mendisiplinkan otak itu paling susah. Contohnya, ini kalau saya seperti ini, kalau saya posisi tubuhnya seperti ini. Ini 3 menit aja saya sudah ngantuk ini nanti. Ya pasti sudah ngantuk. Tetapi kalau kita melawan mindset malah susah, tubuhnya saja yang didisiplinkan. Kita tegak, terserah apa yang terjadi, lalu senyum, karena ternyata iya. Nah, ada satu sistem saraf yang sangat automatically. Nah, minta dijelaskan. Itu, jadi itu bidirectional. Jadi itu memang mengatur tubuh untuk bersikap sama seperti kalau orang takut, nggak usah mikir jantungnya berdegup kencang, nafasnya ngap-ngapan. Sekarang dibalik, orang marah itu nafasnya mesti cepat. Nah sekarang pas kita lagi marah, ya itu nafasnya dilambatin dikit, tarik nafas, buang nafas. Kan nggak ada tuh orang marah kok
nafasnya pelan-pelan itu saya marah loh ya. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Ya kan, saya marah gitu kan mesti mata melotot begitu ya. Nah itu ternyata tubuh bisa diatur terlebih dahulu. Nah itu ketika tubuh dibuat menjadi taat dulu. Nah itu kalau saya marah langsung ngegas itu. Nah itu, lupa remnya biasanya ya. Blok. Nah, itulah kadang-kadang ada beberapa bentuk tubuh yang postur tubuh yang mempengaruhi mindset. Dan contoh, bisa dilatih. Bisa dilatih. Nah, orang malah lagi berdiri. Itu kalau semua lihat ya di customer service, silahkan duduk. Nggak mungkin Bapak berdiri saja, tambah marah. Oh iya betul. Silahkan duduk dulu minum. Karena memang salah satu mengaktifkan bentuk saraf tenangnya dulu. Nah itu ya, setelah taat, body taat, maka batin juga akan ditaatkan. Ketika batin itu menjadi lebih bisa tenang, ya, maka kesejahteraan batin itu tercapai. Karena kalau batinnya sudah terdisiplinkan, bolak-balik terus begitu. Tapi kalau marah itu kan bentuk ekspresi itu. Oh betul. Jadi kalau istilahnya kita menegasikan rasa marah itu yang tidak terungkap atau rasa marah itu dipendam, akhirnya itu menjadi satu hal yang bisa suatu saat nanti meledak dok gitu ya. Itu kan kita perlu belajar bagaimana mengekspresikan marah secara mindful begitu. Benar. Nah itu tapi kita juga susah juga kalau namanya juga orang Indonesia gitu. Kita sering senyum-senyum tetapi kita enggak tahu di dalamnya apakah kita ini marah atau tidak gitu. Itu yang orang luar negeri sering bilang ke saya gitu. Kamu kok sering senyum? Kamu bahagia terus gitu. Ya enggak sih, saya kadang-kadang juga marah gitu. Tapi kok kamu enggak pernah marah gitu. Ya saya marahnya caranya lain. Ya tapi enggak jelas gitu istilahnya. Jadi marahnya saya itu tertutup dengan senyuman saya gitu. Akhirnya itu membuat, nah ini kita perlu belajar sih memang ini untuk berterus terang dan belajar jujur dengan perasaan-perasaan kita. Karena itu salah satu bentuk dari latihan menuju keseimbangan kan dok? Benar sekali. Nah selanjutnya dok, ini konsep will of well-being ini memiliki kata kunci yaitu keseimbangan. Keseimbangan menjadi unsur penting demi tercapainya kesejahteraan batin. Dokter sudah menggarisbawahi itu. Namun pada proses pencapaian menuju kesejahteraan batin ini tentu ada masa-masa di mana kita itu tidak merasakan keseimbangan dalam diri kita dok. Lalu apa yang akan terjadi jika hidup kita mengalami ketidakseimbangan itu dok? Nah ini mungkin pertanyaan dari teman-teman juga yang di rumah, dimanapun Anda berada, yang mungkin bisa dokter tanggapi. Baik, jadi kita kembali pada kodrat fungsi masing-masingnya. Jadi seperti fisik, fisik itu otot misalnya yang paling mudah. Otot itu diaktifkan. Ketika kita menjadi tidak aktif, itu pun sudah kehilangan keseimbangannya. Nah, kemudian butuh namanya siklus. Jadi ada makanan, diubah menjadi energi, dibuang, diambil lagi. Tapi kalau cuma disimpan saja, itu sudah bukan keseimbangan lagi. Secara yang paling mudah secara sistem otot saja. Nah, kemudian selanjutnya tentang emosional. Ketika kita merasakan orang lain ya pada umumnya tidak merasakan bahaya, kita sendiri saja yang merasa bahaya, itu sudah warning. Atau kita mudah disebut dengan kecemasan. Cemas itu sudah ya wajar kalau besok ujian ya seperti nanti yang mahasiswa mungkin skripsi atau apa gitu, cemas boleh gitu ya. Pendadaran gitu. Ya pendadaran, tapi setelah itu selesai. Yang jadi masalah itu yang tidak efektif cemasnya. Contohnya pendadarannya masih sebulan, cemasnya sekarang, itu kan gak efektif ya kan. Mending pakai energi itu sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah kemudian ketika kita sudah tidak mindfulness, dalam artian tidak berada di saat ini, berarti itu sudah menjadi warning ketidakseimbangan. Baik secara spiritual pun, tidak perlu 8 tapi 3 pun saja ketika kita menganggap, ketika spiritual seseorang itu berada, tidak mampu membawa tubuh dan pikirannya di hari ini, dia sudah mulai kegoncangan di situ. Ya Sobat Dua, jika teman-teman ingin melihat liputan episode pertama ini, bisa dilihat di Radio Petra, bisa dengarkan Radio Petra tiap hari Jumat jam 12 siang. Lalu ada siaran tunda lagi di Spotify dan di YouTube. Channel 2 Talks itu bisa teman-teman pantau pada hari Sabtu, tiap hari Sabtu jam 18 atau 6 sore. Teman-teman juga bisa follow Instagram kami dan TikTok kami di @2talks. Oke? Nah, Dr. Nando, kita lanjutkan.
ibarat mengendarai sepeda, kita perlu menyeimbangkan diri kita supaya sepeda tidak jatuh, kita bisa bersepeda dengan lancar. Nah, dalam hal ini seseorang bisa dikatakan seimbang ketika ia tidak jatuh saat mengendarai sepeda, betul kan? Nah, bagaimana dengan diri kita? Kapankah kita bisa merasakan keseimbangan untuk mencapai kesejahteraan batin? Di mana fokusnya? Tolok ukurnya atau indikatornya kira-kira, dokter? Ya, seperti yang tadi saya ungkapkan pertama kali, bahwa sebetulnya untuk mencapai pada keseimbangan itu awalnya butuh disiplin terlebih dahulu. Dalam artian taat, lalu yang kedua adalah sadar. Disiplin. Ya. Seperti naik sepeda kan ya nggak mungkin nggak sadar ini. Saya bisa bayangkan. Lah ya kalau mau berhenti itu kan ya kakinya harus turun satu, apa yang nunggu dulu nih nyagak yang mana ini ya nggak mungkin kan ya. Nah, sehingga butuh sadar dulu. Setelah sadar dia tidak mampu untuk ini ada sesuatu yang nggak beres dengan saya. Apakah perlu saya menggerakkan badan atau apapun, yang penting bergerak dan in action gitu ya. Betul. Nah, action di sini kita katakan kenapa bukan reaction, bukan bereaksi tapi beraksi, karena kalau reaksi itu seolah-olah kita itu hanya mengikuti saja, tidak ada inisiatif dari dalam. Jadi ya kalau ada orang menyebabkan ya reaksinya marah, gitu. Ada ditinggal orang yang sangat dicintai, reaksinya sedih, gitu. Ya itu wajar manusiawi. Tetapi kita harus beraksi. Beraksi untuk menyadari bahwa ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, itu saja yang paling mudah. Tidak nyaman dulu, uncomfort, gitu. Insecure, merasa seperti itu, ya mungkin kita semua harus memahami bahwa ini kita sudah masuk pada fase ketidakseimbangan. Ya, betul. Jadi kalau kita merasa tidak seimbang, ibaratnya orang naik sepeda, itu seperti saat kita merasa ada ketakutan atau apa, lebih baik minggir dulu gitu. Betul. Lebih baik berhenti dulu. Tarik nafas dulu, lebih baik kemudian melihat situasi sekitar, apakah ada kendaraan dan lain sebagainya, baru kemudian kita lanjut. Ini analogi yang menarik sekali, dokter, dan mungkin teman-teman di rumah juga bisa memaknai itu ya. Sekarang sih banyak yang nggak pakai sepeda, sekarang pakai motor. Ya, justru itu, dan perlu juga disadari kan. Jangan sampai tadi konsep sepeda tiba di mobil kan nggak lucu, mobilnya berhenti, pintunya dibuka, kakinya keluar, gitu kan nggak mungkin kan ya, nggak mungkin. Itu karena dia juga tidak sadar begitu ya. Takut kehilangan keseimbangan padahal sudah naik mobil. Nah, dalam artian begini, ketika seseorang sudah mulai mendapatkan kemajuan dari setiap batinnya atau spiritualnya ataupun fisiknya, dia juga harus menyadari, saya sudah mampu lebih, sehingga tidak akan tinggal di masa lalu yang waktu dulu dia dengan keterpurukannya, dengan dosanya, dengan sepeda kakinya, dengan sepeda tuanya, itu kan mirip analogi gajah. Gajah itu badannya besar, tapi rantainya kok kecil, kok dia nggak bisa lepas, karena dia masih berada di masa lalunya, yang waktu dia masih bayi kecil, dia bergerak meronta-ronta tidak bisa. Akhirnya dia kan tidak seimbang tuh, badannya besar, rantainya kecil, itu kan konsep yang tidak seimbang pada gajah. Nah, sehingga itu tadi, jadi letak keseimbangan tuh nanti kita ada di batin kita, pikiran kita. Nah, memang mendisiplinkannya lewat badan kita yang selalu berolahraga rutin, niat untuk menjaga tubuh lebih sehat, seperti itu. Jadi memang betul, dokter ya, ini saya tadi pertanyaan kedua saya sih tentang di mana kita bisa menemukan keseimbangan itu, tapi dokter sudah menjawab di pikiran kita. Jadi memang betul bahwa semuanya itu diawali dari pikiran kita. Semuanya dimotori oleh pikiran kita. Softwarenya tubuh kita itu adalah pikiran kita. Nah, software dan hardware harus bisa harmonis gitu. Sekali. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan terakhir, Dok. Nah, Dr. Lukas Nando, kami punya satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Setiap pencapaian hidup kita tentunya memiliki proses yang di dalamnya terdapat cara-cara untuk dapat berhasil mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam menyeimbangkan wow yourself, dalam menyeimbangkan body, mind, and spirit, jadi body, mind, and spirit itu kira-kira bagaimana caranya agar kita tahu bahwa ada potensi diri kita, bagaimana cara mengembangkannya untuk dapat mencapai kesejahteraan batin itu, Dok? Kalau bicara potensi ya Pak Adam, jadi potensi itu ada 4 area yang bermasalah sebetulnya. Yang pertama adalah orang lain tahu, kita tahu, gampang ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Repotnya, godaannya sombong. Betul. Repotnya gitu ya. Yang satunya adalah
orang lain tahu kita tidak tahu. Ya. Minder jadinya. Minder. Yang satunya paling parah, kita sama orang lain sama-sama nggak tahu. Ya itu akhirnya bisa saling menghindari konflik. Nah, jadi maksud saya adalah dengan menjaga keseimbangan ini, mari bersosialisasilah dengan komunitas yang sehat tentunya. Karena untuk mengaktifkan saraf tenang tadi ya, disebut yang otak supaya lebih tenang itu tetap bersosialisasi, berbicara, berkomunikasi, dan juga menggerakkan supaya apa? Banyak ruang virtual toh sekarang, bisa dengan banyak hal yang tidak harus kontak fisik tetapi komunikasi jalan. Kemudian olahraga rutin. Kalau tidak bisa olahraga, aktivitas fisik ringan, cuci piring, tapi dengan penuh kesadaran. Jadi jangan cuci piring sambil mikir tadi habis berantem gitu ya, nggak boleh. Kemudian merapikan tempat tidur, ya, menjaga kebersihan, itu pun juga sudah salah satu bentuk mendisiplinkan body, mind, spirit. Nah, kemudian environment diciptakan nyaman. Betul. Nah, saya otomatis akan mencapai ke sana. Ya, jadi sebenarnya di masa pandemi ini dengan ritme WFH, WFO gitu, kerja di rumah atau kerja di kantor, sebenarnya kita punya ruangan untuk mengasah mindfulness kita. Dan gitu. terutama pastikan saja kalau kita work from home itu untuk sleep hygiene-nya supaya kita tidurnya juga enak. Dan orang istirahat kan keseimbangan butuh istirahat ya. Itu jangan di tempat tidur. Jadi pastikan tempat tidur itu ya untuk tidur. Ya. Nah, mungkin bisa work from home-nya bisa dari ruang keluarga atau ruang tamu, jangan di kamar tidur apalagi di kasur. Karena nanti otak kita nggak bisa membedakan itu kasur itu untuk kerja tidur atau untuk tempat istirahat. Betul, karena istirahat juga diperlukan untuk menjaga kewarasan atau keseimbangan. Betul. Terima kasih Dok untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami Dua Talks. Ini tema-tema ini akan terus berlanjut di kedepannya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan di episode berikutnya bagaimana sisi-sisi praktis dari Wheel of Well-being Yourself, bagaimana kita mengolah body, mind, and spirit ini secara praktis begitu, secara ada latihan-latihan tertentunya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari dan jam yang sama. Ciao. Terima kasih Dr. Nando. Mari.